dapat dicegah. Nah, untuk mengetahui terjadinya grid itu atau supply dari main itu ya, supply dari GI itu hilang, maka DG itu dilengkapi dengan relay ya. Ada berbagai relay yang kemarin sudah disebut. Namun yang akan kita bahas lebih detail adalah relay Rokov. Nah, relay Rokov ini juga sudah dijelaskan minggu lalu. Itu bekerja berdasarkan perubahan frekuensi yang dirasakannya, kecepatan perubahan frekuensi. Jadi perubahan frekuensi per satuan waktu ya. Nah, jadi relay itu akan beroperasi jika perubahan frekuensi atau kecepatan perubahan frekuensi yang dideteknya itu lebih besar dari setting yang sudah ditetapkan ya. Jadi kita bisa hitung ini di sini nggak ada rumusnya di sini ya. Nah, di sini ada. Nah, jadi relay Rokov ini karena cara kerjanya didasarkan dengan dengan fenomena yang diketahui bahwa kalau GI itu terlepas dari sistem distribusi, maka akan terjadi kekurangan supply atau bisa jadi kelebihan, bisa juga ya kalau misalnya DG-nya itu menyuplai ke saluran transmisi, tapi itu jarang. Yang jelas kekurangan supply yang umumnya, maka akan terjadi perubahan frekuensi. Kecepatan perubahan frekuensi atau Rokov ini itu yang dideteksi oleh relay Rokov sehingga bisa mengetahui grid itu hilang ya, GI itu hilang. Nah, kita sudah tahu dari rumus ini kemarin bahwa besar perubahan frekuensi itu sangat tergantung terhadap besar delta P. Jadi perubahan sebelum GI itu terlepas ya. Jadi kalau GI itu hilang, otomatis hilang pembangkitan ya. Nah, ketika sebelum GI itu terlepas, dia memberikan supply yang besar ke jaringan distribusi, maka delta P ini akan besar. Jadi delta P ini daya yang hilang ya. Perubahan pembangkitan. Kalau ini dianggap bukan PG kurang PL ya ini. Ini ketidakseimbangan lah ya. Kalau misalnya harusnya ini bukan PG kurang PL ya. Sorry. Jadi yang jelas semakin besar daya yang disuplai GI sebelum terjadi pemutusan itu, maka nilai perubahan frekuensi juga akan semakin besar ya. Dan nilainya juga akan dipengaruhi juga dengan inersia dari DG di sistem distribusi ya. Nah, ini skema rangkaian relay Rokov. Jadi ini ada DG, ini interconnected to power system. Jadi ini GI ya. Nah, kalau supply dari GI ini terputus, misalnya circuit breaker ini terbuka karena ada gangguan, misalnya dirasakan di daerah sini, misalnya, atau di belakangnya lah ya, karena harus mengirim ke sini. Atau bisa juga dia terlepas di depannya ya. Nah, maka supply dari PLN ini atau grid ini itu akan hilang, maka di sini dia akan bisa DG ini menyuplai beban ini, dia membentuk L landing. Nah, kemudian kita pasang relay Rokov yang mendeteksi busbar, frekuensi di busbar GI ini. Dan dia akan kalau relay Rokov merasakan perubahan frekuensi, kecepatan perubahan frekuensi itu lebih besar, maka dia akan men-trip circuit breaker DG sehingga DG akan terlepas dari jaringan distribusi. Nah, Rokov itu dihitung sebagai besar perubahan frekuensi dibagi dengan besar perubahan delta T per delta F per delta T ya. Jadi ini kalau misalnya ini contoh ya di gambar ini. Yang biru ini adalah frekuensi dari jaringan sistem. Nah, ketika sebelum terjadi pelepasan grid, nah dia berada di frekuensi 50 Hz.
Kemudian grid terlepas di titik 1 detik ini, titik 1 loss of grid connection, maka dia kemudian bergejolak di sini turun dan menurun begini ya. Ini di 49,75. Nah, kita bisa hitung delta F per delta T berdasarkan kemiringan garis ini ya. Jadi kalau frekuensinya delta F-nya kita hitung, kalau kita delta T-nya 2 detik ya. 1 detik, 2 kurang 1 kan 1 detik ya delta T, maka frekuensi kita kira-kira harusnya agak naik lagi ya di sini harusnya. Harusnya di sini nih. Gambarnya kurang ini ya, kurang pas. Ini kan 2 detik ya. Nah, jadi delta F-nya itu disesuaikan dengan ini berapa nih? 50,49. 50 dikurang 49,78. Ya, berarti yang ini ya. Ini ambil. Ya, jadi delta F yang ini kemudian dibagi dengan delta T. Delta T ini dari 2 dikurang 1. Delta F ini dari 50 dikurang ini 49,78 ya, ini 4975, ini 8, ini 49,7 ya, kira-kira 49,78 ya. Nah, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,22 Hz per second ya. Nah, kalau settingnya berapa? Kalau misalnya diasumsikan setting Rohkoff-nya 0,125 Hz per second dengan yang terbaca oleh Rohkoff itu 0,22 Hz per second, ini lebih besar daripada setting, sehingga Rohkoff akan trip. Jadi DG akan dilepas karena memang gridnya hilang dari sistem. Nah, ini cara kerja relay Rohkoff. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini, mana bagus, ada nggak slide-nya di sini? Lupa saya ngasih time delay-nya. Nah, saya mau tunjukkan dulu contoh bagaimana kita melakukan perhitungan relay Rohkoff. Sebentar, saya mau lihat slide file yang lain. Kayaknya kita lanjut dulu, baru masuk ke slide yang berikutnya. Nah, kita masuk ke permasalahan sensitivitas relay Rohkoff. Sudah nampak ya di slide? Di screen? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jika kita mempunyai sistem seperti ini, jadi ini sama juga lah ya. Ini interconnected system, ini kemudian sini ada DG, ini ada bebannya. Jadi jaringan distribusi ini mulai dari sini ya, dari feeder ini sampai dan seterusnya. Ini beban juga ini, atau saluran yang lain. Nah, ada permasalahan sensitivitas dari relay Rohkoff. Jadi tidak semudah yang kita lihat tadi, relay Rohkoff bisa mendeteksi hilangnya GI ya, hilangnya supply dari grid. Ada permasalahan bagaimana jika ternyata ketika grid ini terlepas atau grid terputus dari sistem distribusi, itu di kondisi ketika semua beban yang ada di jaringan distribusi itu disuplai oleh DG ya, DG yang ada. Ini gambarnya cuma satu ya, bisa saja banyak DG di jaringan distribusi itu, ada beberapa, dan ketika grid terlepas itu kebetulan supply dari DG itu sama dengan beban total yang ada di jaringan distribusi. Nah, untuk kondisi itu kan kita akan peroleh ketika grid terlepas, GI terlepas, itu tidak akan ada perubahan pembangkitan ya, karena tidak ada perubahan frekuensi, karena kebetulan
beban yang ada di jaringan itu semuanya sedang disuplai oleh DG. Jadi kebetulan ketika GI itu terputus, itu suplai dari GI itu sebenarnya mendekati nol ya, kecil sekali. Jadi efeknya frekuensi tidak akan berubah. Nah itu bahaya, itu relay Rokov tidak bisa mendeteksi karena tidak ada perubahan frekuensi. Jadi jika output DG sama dengan beban lokal, maka saat grid terlepas tidak ada terjadi perubahan frekuensi. Akibatnya relay Rokov akan gagal mendeteksi kondisi air landing. Nah ini walaupun kondisi ini mungkin jarang ya terjadi ya, tapi kalau sebagai orang profesi kita kan harus siap dengan segala kemungkinan ya, segala event yang mungkin terjadi di sistem. Jadi kalau memang event ini terjadi, ya otomatis relay kita tidak bisa mendeteksi. Jadi bahaya-bahaya islanding operation itu akan terjadi ya. Nah kalau kita membuat kurva misalnya, ini kurva yang biru ini adalah load profile atau profil beban yang ada di jaringan distribusi. Ya ini selama 1 hari ya, 24 jam. Nanti kan berubah ya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sampai puncak. Nah kemudian DG itu umumnya outputnya kan konstan ya, dia jarang berfluktuasi ya, karena memang dia didesain untuk operasi terus-menerus kalau bisa supaya ada income bagi pemilik DG ya. Nah ini dia kita misalkan dia diberikan oleh kurva hitam ini sebagai output DG. Nah, bisalah dia berfluktuasi sedikit ya, tapi di umumnya dia cenderung konstan. Nah kita bisa lihat di titik di mana kurva DG ini bertemu dengan kurva beban. Ini ada 4 titik ya di sini, walaupun waktunya sangat pendek. Nah itu adalah waktu di mana pembangkitan oleh DG sama dengan beban lokal yang ada di jaringan distribusi. Nah ketika kondisi ini kita anggap ini delta T1, delta T2, delta T3, dan delta T4. Ini adalah waktu di mana GI itu tidak mensuplai ya sebenarnya, mendekati nol, kecil sekali yang disuplainya karena semua beban itu bisa di-handle oleh DG yang ada. Nah, yang kita khawatirkan adalah di waktu-waktu yang delta T ini, kalau terjadi GI, gardu induk terputus dari jaringan distribusi, maka relay Rokov akan gagal mendeteksi kondisi itu, sehingga DG itu akan tetap beroperasi dan operasi air landing yang tidak direncanakan itu akan terjadi. Nah, itu menjadi kondisi yang tidak diinginkan. Jadi ada risk of undetected air landing. Jadi ada risiko operasi air landing yang tidak terdeteksi oleh relay Rokov. Dan ini kita sebut daerah ini sebagai non-detection zone. Nah, itu permasalahan utama dari relay Rokov. Kalau output DG-nya itu bisa menghandle semua beban yang ada di jaringan distribusi, maka ada kemungkinan relay Rokov gagal mendeteksi kondisi air landing. Nah, persyaratan sensitivitas proteksi anti air landing untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi air landing dari DG, maka DG harus diputus cepatnya dari jaringan saat grid terputus. Nah ini kan teorinya harus diputus cepatnya ya. Kalau kita lihat dari kurva ini kan sebenarnya karena bebannya berfluktuasi ya. Jadi kalau misalnya dia bisa mungkin tidak mendeteksi di titik saat dia bertemu. Kemudian beban kan naik. Ketika beban naik, nah otomatis output DG tidak sama lagi dengan beban, maka frekuensi akan berubah. Nah mungkin DG bisa relay Rokov bisa mengetahui kondisi air landing ini. Tapi itu juga seberapa cepat perubahannya. Beban kan biasanya agak lambat ya perubahannya dibanding dengan kehilangan beban atau kehilangan pembangkitan, itu kan cepat ya, mendadak. Nah kalau pertumbuhan beban biasanya lambat. Kalau tidak cukup besar nilai DF per DT-nya, nah itu bisa rendah juga nilai DF per DT dibandingkan setting. Tapi itu kemungkinannya jarang. Cuman permasalahan lagi berikutnya adalah berapa lama keseimbangan beban dengan output DG ini terjadi. Kalau dia cukup lama, maka persyaratan waktu maksimum 2 detik ya,
koreksi landing itu harus segera diputus maksimum dalam waktu 2 detik. Nah, itu juga tidak akan tercapai. Pada relay Rokov, jika beban lokal di jaringan distribusi sama dengan keluaran DG, maka saat grid terputus tidak terjadi perubahan frekuensi, akibatnya relay Rokov tidak trip. Jika perbedaan keluaran DG dibandingkan dengan beban lokal cukup kecil, maka perubahan frekuensi akan kecil dan mungkin di bawah setting. Nah, bukan masalah sama saja ya. Kalau dia sama, itu juga DF per DT-nya kecil. Tapi kalau misalnya dia tidak sama, tapi perbedaan antara output DG dengan beban lokal itu tidak terlalu jauh berbeda, maka DF per DT-nya ada, tapi lebih kecil daripada setting. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatasi itu? Jadi dibuatlah tambahan setting, bukan cuma DF per DT, tapi time delay ya. Jadi gini, tadi kan kita dapat DF per DT-nya kecil, tapi kalau misalnya dia kemudian mengalami perubahan beban di jaringan, maka kemungkinan akan terjadi DF per DT yang lebih besar nanti di waktu yang berikutnya. Nah, kemudian juga ada permasalahan lain. Kita tahu bahwa yang merubah frekuensi itu bukan cuma grid yang hilang di jaringan distribusi, tapi juga karena ada gangguan hubung singkat, baik di jaringan distribusi ataupun di jaringan transmisi ya, dan lain-lain ya. Bisa juga ada banyak penyebab perubahan frekuensi, termasuk kekurangan pembangkitan di jaringan transmisi ya, di sistem tenaga. Itu juga bisa merubah frekuensi. Nah, untuk mengatasi permasalahan DG yang salah beroperasi atau tidak beroperasi, padahal harusnya beroperasi, kemudian dilakukan setting time delay ya. Nah, jadi ada time delay. Kalau 0 milisecond delay-nya itu berarti nggak ada delay ya. Ini ya Rokov setting. Ada yang time delay-nya 120 milisecond, ada yang time delay-nya 240 milisecond. Nah, selama time delay diterapkan, itu settingnya harus semuanya lewat, bukan setting. Rokov mendeteksi bahwa DF per DT yang dirasakannya itu selalu di atas setting selama time delay-nya, maka baru dia trip. Nah, itu berguna juga untuk mengatasi perubahan frekuensi karena gangguan hubung singkat atau berbagai hal yang terjadi di jaringan yang sebenarnya bukan GI terlepas ya. Jadi ini ada waktunya, misalnya 120 milisecond time delay-nya atau 240 milisecond time delay-nya. Nah, ini permasalahan stabilitas yang saya tadi sebut ya. Jadi relay Rokov kan tadi pertama kita tadi permasalahannya ini bukan stabilitas ya, tadi sensitivitas sebenarnya. Yang pertama tadi bahwa ketika output DG sama dengan beban lokal, maka tidak ada perubahan frekuensi yang terjadi ketika grid terlepas, dan itu menyebabkan relay Rokov gagal bekerja. Nah, selain itu ada juga permasalahan berikutnya adalah saat terjadi hubung singkat di jaringan distribusi akan terjadi perubahan frekuensi juga. Nah, ini misalnya terjadi hubung singkat di sini. Ini kan bukan saluran yang connect ke DG ya. Tapi efek gangguan hubung singkat di jaringan ini itu akan menyebabkan frekuensi juga mengalami perubahan sebentar ya saat terjadi gangguan. Tapi begitu relay arus lebih lah ya yang memproteksi jaringan distribusi ini bekerja memutus jaringan yang mengalami gangguan, maka frekuensi umumnya akan balik lagi. Jadi waktu yang pendek ini kalau kita tidak antisipasi dengan time delay pada relay Rokov, nah itu bisa memicu relay Rokov juga bekerja padahal perubahan frekuensinya akibat gangguan hubung singkat. Nah, relay Rokov mungkin akan mendeteksi perubahan frekuensi yang lebih besar daripada setting dan trip. Nah, ini permasalahan stabilitas. Kalau yang tadi permasalahan sensitivitas.
Nah, ini contohnya ya. Contoh kalau terjadi gangguan hubung singkat di jaringan distribusi. Jadi kita punya DG di sini, ini GI, kemudian ini ada saluran yang lain atau beban yang lain. Terjadi hubung singkat di lokasi itu, maka frekuensi bergejolak seperti ini. Nah, ini ketika dia lompat begini, itu akan kita lihat bahwa perubahan frekuensinya cukup besar ya. Nah, DF per DT-nya bisa mencapai 0,33 Hz per second. Kalau kita tidak menerapkan delay, maka Rokofnya akan langsung trip karena settingnya cuma 0,125 Hz per second. Dan nilai yang terbaca oleh relay Rokov itu lebih besar daripada settingnya. Nah, ini relay DG akan dilepas, padahal yang terjadi di jaringan adalah gangguan hubung singkat, bukan grid terputus. Nah, persyaratan stabilitas proteksi loss of main atau anti-aliasing pada DG, proteksi harus tetap stabil atau tidak trip saat terjadi gangguan hubung singkat di jaringan distribusi di sistem. Jadi jangan sampai relay Rokov kita itu trip saat terjadi gangguan hubung singkat, karena dia bukan didesain untuk trip saat terjadi gangguan hubung singkat. Proteksi harus tetap stabil saat terjadi perubahan frekuensi di sistem akibat sistem tenaga kehilangan pembangkit atau beban dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba. Ini contoh yang kasus yang kehilangan pembangkit yang di Inggris itu ya, yang ada kurvanya kita bahas minggu lalu. Nah, itu juga tidak boleh seharusnya terjadi, karena sistem yang sudah kehilangan pembangkit besar itu diperparah lagi dengan kehilangan DG dalam jumlah yang banyak di berbagai lokasi di seluruh sistem tenaga ya. Jadi se-UK itu berbagai DG-nya itu akan trip karena setting relay Rokov-nya itu seragam di sana ya, dibuat berdasarkan peraturan ya. Jadi bukan pemilik DG yang menentukan settingnya. Nah, jadi karena settingnya seragam ya, otomatis kalau frekuensi sistem itu lebih besar dari penurunannya daripada setting Rokov, nah semua Rokov-nya akan bekerja. Untuk itu setting proteksi harus memperhitungkan kedua kondisi ini. Jadi sistemnya harus tetap stabil saat gangguan hubung singkat di jaringan distribusi, kemudian tetap stabil saat kehilangan pembangkitan atau beban di sistem tenaga. Untuk relay Rokov, settingnya harus dibuat lebih tinggi dari perubahan frekuensi yang mungkin timbul akibat kehilangan pembangkit terbesar yang ada di sistem. Nah, itu aturannya. Jadi dilakukan dulu studi oleh sistem tenaga ya, karena ini levelnya untuk keseluruhan DG ya di sana. Jadi ada studi untuk pembangkit kita, kalau pembangkit terbesar yang hilang berapa perubahan frekuensi yang terjadi. Nah, kemudian dihitung, maka setting Rokov itu dibuat lebih tinggi dari itu, supaya kalau pembangkit terbesar itu hilang, maka relay Rokov tidak ada yang trip. Nah, kalau yang pembangkit lain kan lebih rendah, otomatis dia akan tercover, karena perubahan frekuensi kan sebanding dengan beban pembangkit yang hilang ya. Makin besar pembangkit yang hilang, makin besar perubahan frekuensi. Jadi kalau terhadap pembangkit yang terbesar dia oke, maka dengan pembangkit yang lebih kecil itu tidak ada masalah. Nah, itu lakukan analisa juga dibuat bukan cuma untuk pembangkit terbesar yang ada sekarang. Nah, itu saya sempat melakukan studi ini dulu ya di sana. Jadi itu prediksinya untuk beberapa tahun ke depan ya. Kalau nggak salah itu berapa? 8 tahun ke depan ya. Jadi mereka waktu itu pembangkitnya belum sebesar yang ada sekarang itu, yang saat itu. Ternyata dalam beberapa tahun ke depan itu, 2 atau 3 tahun ke depan itu, mereka akan membangun pembangkit yang lebih besar lagi, pembangkit nuklir yang lebih besar. Dan itu studinya dilakukan dengan asumsi pembangkit itu sudah beroperasi. Jadi setting relay Rokov bukan cuma untuk kondisi real sekarang, tapi juga untuk kondisi yang akan datang, termasuk perkiraan beban 8 tahun ke depan ya. Jadi semuanya dianalisa sehingga tahu kapan nilai Rokov ini harus dirubah.
Nah, bagaimana kita mengkompromikan sensitivitas dan stabilitas pada relay Rokov? Tadi kan kita tahu bahwa kalau kita buat settingnya besar, kita khawatir ketika grid terlepas dan kebetulan output DG itu mirip-mirip dengan beban, maka tidak akan terjadi perubahan frekuensi yang cukup besar. Jadi kalau kita punya yang tadi ya, yang masalah sensitivitas, nah itu misalnya DG output itu mendekati sama ya dengan beban lokal yang ada di beban di jaringan distribusi ya. Maka ketika GI hilang, itu frekuensi akan cenderung konstan ya, tidak perubahan frekuensi itu akan menuju nol ya, menuju nol. Jadi atau kecil ya. Sehingga kalau kita mau relay Rokov kita bisa mendeteksi perubahan delta F ini yang kecil ini, harusnya kan kita membuat setting relay Rokov supaya dia sensitif, bisa tahu walaupun ini dia bisa tahu GI terputus walaupun beban dan DG output ini hampir mendekati ya. Nah, harusnya kita buat settingnya itu kecil ya. Itu kalau kita mau sensitif relaynya. Sensitif dia bisa tahu walaupun perbedaan frekuensinya kecil. Tapi ada masalah lagi, stabilitas. Nah, kita ingat bahwa kalau pembangkit kita pembangkit di sistem tenaga, bukan di distribusi ya. Jadi pembangkit konvensional terlepas, maka itu akan memacu delta F ya, perubahan frekuensi. Nah, delta F ini kita harus perhitungkan dengan pembangkit terbesar ya, kehilangan pembangkit terbesar. Artinya kalau kita ingin dia stabil, ketika pembangkit terbesar itu hilang, itu kan akan terjadi perubahan frekuensi di sistem tenaga secara keseluruhan. Dan kita ingin relay Rokov kita itu jangan trip, karena dia akan memperparah sistem tenaga yang sudah kehilangan pembangkitan. Nah, untuk kondisi ini kita mau setting relay Rokov itu besar ya, supaya dia jangan trip. Nah, ini kan bertolak belakang ya. Kalau sensitif kita mau settingnya kecil. Tapi kalau dia stabil, tidak trip saat terjadi perubahan frekuensi di sistem tenaga, kita mau settingnya besar. Jadi ini ada sesuatu yang tidak saling mendukung ya, saling bertolak belakang. Jadi perlu kita lakukan kompromi antara keinginan memperoleh sensitivitas dengan setting yang kecil dengan keinginan memperoleh stabilitas dengan setting yang besar. Karena stabilitas sistem tenaga itu lebih penting. Nah, ini baliknya cerita ke sini ya. Jadi ingat kalau misalnya kita buat setting yang kecil, memang dia bisa mendeteksi grid terputus dengan baik. Cuman kalau terjadi kehilangan pembangkitan yang besar di sistem tenaga, maka semua DG akan hilang ya. Dan itu memperparah. Nah, itu berbahaya itu. Itu lebih krusial karena kalau yang ini seluruh sistem tenaga yang terimbas ya. Kalau kita di Padang berarti sistem satu Sumatera itu nanti akan mati padam ya, blackout. Tapi kalau yang ini kemungkinannya itu sifatnya lokal. Nah, jadi ada pertimbangan seperti itu. Kita melihat efek yang dihasilkan. Efeknya kalau ini efeknya meluas, kalau ini efeknya lokal. Karena sistem tenaga itu lebih penting. Nah, ini di Inggris, maka UK National Grid ini operator jaringan transmisi ya, dan sebenarnya ini ya pengatur secara umum ya sistem kelistrikan di Inggris, itu menaikkan standar setting relay Rokov seiring dengan pembangunan pembangkit nuklir berkapasitas besar
Dan kecenderungan pembangkit renewable energi bukan bermesin sinkron, umumnya wind energy, yang menyebabkan semakin rendahnya konstanta inersia di sistem. Nah, ini semakin rumit ya, saya nggak bahas di sini ya. Ini rumit lagi nih, karena kalau kita bahas tentang stabilitas frekuensi, perubahan frekuensi itu sebanding dengan konstanta inersia dari sistem. Nah, ini konstanta inersia. Konstanta inersia, ini kita masalah stabilitas ya. Itu dipengaruhi oleh pembangkit-pembangkit yang ada. Semakin besar pembangkit sinkron yang pembangkit mesin berputar ya, generator sinkron, itu konstanta inersianya semakin besar. Nah, kalau kita punya banyak pembangkit hidro, PLTU, apalagi ya, PLTG dan lain-lain yang mempunyai pembangkit generator sinkron, makin besar pembangkit, konstanta inersianya makin besar, maka perubahan frekuensinya itu akan semakin kecil. Bukan berbanding lurus ya, berbanding terbalik ya. Semakin besar konstanta inersia, semakin kecil frekuensi yang perubahan frekuensi yang dihasilkannya. Nah, kemudian sistem tenaga, orang kan bergerak ya dari pembangkit berbahan bakar fosil ke pembangkit renewable energy untuk mencegah pemanasan global ya, atau climate change atau perubahan iklim. Nah, yang umumnya pembangkit renewable energy itu bukan bermesin sinkron, misalnya wind power atau PV, itu sama sekali nggak menggunakan generator sinkron. Nah, pembangkit ini, wind power, PV, dan lain-lain itu tidak menggunakan generator sinkron. Dan konstanta inersianya itu hampir nggak ada ya, kecil sekali. Sehingga makin lama kalau sistem kita kombinasi, bukan kombinasinya, apa namanya ya, saya lupa. Jenis-jenis pembangkit yang ada itu makin banyak renewable energy, otomatis total inersia sistem itu akan semakin kecil. Jadi ke depan maka frekuensi itu akan semakin gampang berfluktuasi walaupun karena perubahan daya yang kecil di sistem. Nah, itu makin berefek buruk pada relay Rokov. Padahal tidak terjadi gangguan apa-apa, padahal bukan grid terputus, tapi ada pembangkit sedikit yang terlepas. Nah, itu dia sudah besar nilai Rokovnya. Jadi ini makin memperumit ya relay Rokov. Nah, jadi di UK analisanya bukan cuma pembangkit besar yang hilang, tapi juga perkiraan inersia di masa mendatang. Nah, sehingga relay Rokov yang semula di set 0,125 Hz per second, ini sebelum saat yang kondisi yang saya tunjukkan kurvanya di kejadian tahun berapa, 2008 kalau nggak salah ya. Nah, itu setting relay Rokovnya baru 0,125 Hz per second. Kemudian dinaikkan rencananya menjadi mungkin sudah ya, udah ini 0,5 Hz per second, kemudian bahkan direncanakan lagi naik menjadi 1 Hz per second, mungkin sekarang udah 1 Hz per second. Nah, itu yang dilakukan untuk perhitungan penentuan setting relay Rokov. Nah, relay Rokov supaya dia lebih stabil, kita menetapkan delay tadi ya, supaya kalau terjadi gangguan hubung singkat atau misalnya hal-hal yang bukan grid terputus, dia jangan sampai trip. Nah, relay Rokov itu menggunakan juga istilahnya measuring windows. Jadi dia mengukur itu sampai berapa cycle dari gelombang frekuensi yang dirasakannya. Nah, kita bisa set di measuring windows ini berapa cycle. Dia mengukur DF per DT, bisa dari 2 cycle sampai 100 cycle ya. Cycle masih ingat ya, gelombang sinusoidal dari frekuensi. Frekuensi itu sebenarnya dihitung pakai gelombang tegangan ya. Tapi kita tulis aja lah frekuensi di sini. Enggak frekuensi nih ya. Ini tegangan biasanya dipakai, ini waktu. Nah, frekuensi bisa dilihat dari
Nah, kalau ini mulai di sini, berarti sampai di sini, ini satu cycle ya. Satu cycle, satu gelombang ya. Nah, dari sini sampai sini, ini satu cycle lagi. Nah, kita mau menghitung DF per DT untuk relay Rokov itu berapa cycle. Kalau misalnya kita gunakan waktu 2 cycle, berarti kita hitung frekuensinya saat di titik sini dan di titik sini, kemudian kita kurangkan. Kalau dia misalnya berkurang waktunya, ini bisa kita lihat. Nah, sebagai ilustrasi perhitungan DF per DT untuk 3 cycle measuring windows adalah ini untuk 3 cycle. Jadi DF per DT, F itu kalau yang kita ukur terakhir itu di Fn, maka nanti akan ada Fn, kemudian Fn kurang 1, kemudian Fn kurang 2, kemudian Fn kurang 3. Jadi ini dari sini ke sini satu cycle, ini ke sini satu cycle, ini ke sini satu cycle. Jadi dapat 3 cycle. Nah, 3 cycle, berapa waktu untuk 3 cycle ini? Berapa detik dia? Ini kalau ini 2 cycle, satu lagi ya. Nah, berapa detik waktunya? Ini yang menjadi DF per DT. T3 cycle. Jadi begini cara Rokov menghitung DF per DT-nya, yaitu yang dibandingkan dengan setting. Nah, ini kalau kita melakukan delay-nya itu bisa juga tergantung ya. Tergantung kita mau apakah begitu dia merasakan, misalnya ini ternyata nilai yang dihitung lebih besar daripada setting. DF per DT-nya. Apakah kita set dia langsung trip atau dia menunggu perhitungan sampai berapa kali supaya itu yang kita sebut delay ya. Jadi dia menghitung lagi, mungkin di titik ini dia hitung sampai sini, kemudian di titik sini dia hitung juga ini ada lagi nanti Fn tambah 1 ya, sampai ke 3 cycle di sini, misalnya Fn tambah 1 sini. Nah, yang 3 ini hasil perhitungan pertama, kemudian yang ini hitungan berikutnya, yang kedua, kemudian kita mau hitung berapa lama. Nah, itu yang kita set menjadi time delay dari relay Rokov. Satu cycle berapa detik? Masih ingat mata kuliah apa ini? Rangkaian listrik ya? Berapa detik ini? 1/50. Ya, 1/50 atau 0,2 ya. 0,02 ya. 0,02 detik. Nah, kalau kita 3 cycle berarti dia mengukur nilai frekuensi selama 0,06 detik. Kalau kita tadi pakai time delay berapa? Milisecond ya, karena kali 1000 ya, dari second. 1 milisecond kan 1000 second ya. Jadi 0,06. Oh yes, kebalik. 1 second ya, 1 second sama dengan 1000 milisecond, kebalik ya. Jadi kalau 0,06 detik kali 1000 kan jadi 60 milisecond. Kalau dia mau 120 milisecond time delay-nya, berarti dia mengharapkan kita nunggu selama 6 cycle itu. Tapi ngitungnya tergantung measuring windows yang kita tetapkan. Kalau misalnya measuring windows-nya 2 cycle, 6 cycle yang akan dihitung berarti 3 kali ngitung itu. Tapi kalau 3 cycle berarti 2 kali ngitung, baru selama hasil perhitungan itu selalu lebih besar dari setting, maka dia akan trip. Tapi kalau misalnya perhitungan yang pertama itu lebih besar daripada setting, perhitungan ini yang 3 ini ya, 3 pengukuran ya, 3 pengukuran. Nah, kalau ini besar di setting, ini besar di setting, ini besar di setting, maka relay akan trip. Tapi kalau dari 3 pengukuran itu ini besar, tapi ini kecil lah, dia nggak jadi trip.
dia ngukur lagi yang berikutnya. Pokoknya sampai 3 kali berturut-turut besar, baru dia trip. Jadi itu definisi time delay ya. Nah ini contohnya jika data frekuensi yang terjadi jaringan distribusi yang memiliki digi diberikan oleh data tersebut, tentukan apakah relay akan trip, relay Rokov ya. Relay tersebut memiliki setting 0,48 Hz per second dan relay menghitung perubahan frekuensi setiap cycle dengan measuring windows 3 cycle. Syarat untuk trip adalah jika dalam 2 pengukuran berturut-turut DF per dt tinggi dari setting. Nah, ini bisa juga ini. Ini ada nggak jawabannya? Oh, ada. Nah, kita punya pengukuran ini N ya. Pengukuran untuk cycle-nya ini cycle ya. N ini cycle pertama, cycle kedua, cycle ketiga, cycle keempat dan seterusnya sampai cycle ke-30. Nah, frekuensi yang terukur di cycle pertama 50,001, cycle kedua 50,001 juga. Nah, dan seterusnya. Ini nggak ada yang turun ya. 50 semua ini. Ya. Nah, ditanya apakah relay Rokov akan trip berdasarkan pengukuran ini. Relay Rokov itu diset memiliki setting 0,48 Hz per second dan kemudian menghitung perubahan frekuensi dengan measuring windows 3 cycle. Syarat trip adalah jika 2 pengukuran berturut-turut DF per dt-nya lebih tinggi dari setting ya. Jadi ini 120 juga ini ya. Nah, ini kita lakukan perhitungan ya. Ini nggak ditulis ya, sorry. Ini nggak nampak di sini ya. DF per dt-nya. Jadi pertama kita ukur kan 3 cycle measuring windows-nya tadi. Ini measuring windows 3 cycle berarti sama seperti yang kita gambar tadi dengan rumus ini ya. Ini kan measuring windows 3 cycle. Kalau 2 cycle ya berarti disesuaikan aja ya. Kalau 10 cycle ya disesuaikan juga DF per dt. Kalau 10 cycle berarti dari Fn sampai Fn kurang berapa? Kurang 10 ya. Di 11 ya. Ini 1. Ya. Kemudian dibagi dengan waktu 10 cycle. Tapi ini 10 besar sekali. Kalau misalnya DF per dt-nya itu dihitung dalam measuring windows 2 cycle, berarti Fn sampai Fn kurang 2. Jadi 3 titik ini. Jadi Fn, kemudian Fn kurang 1 dan Fn kurang 2. Berarti 2 titik. 3 titik dia. Ini delta T-nya 1, 2. Jadi T 2 cycle. Kalau measuring windows. Nah, soal yang kita ini 3 cycle. Wah, ini nggak kelihatan ya. Kontennya kan apa dong? Harus diubah dari awal ya. Salah nggak ini ya? Kontennya. Sebab iko kok ini terpisah punya kok halaman ini gue ya di orang yang gue tupin di kalau open ini kalau 3 cycle berarti kan ini 1 konten lihat. Kemudian ini ke sini 2, ini ke sini 3. Jadi DF per dt itu sama dengan 50. Ini titik yang terakhirnya sini ya. Ini kan rumusnya Fn dikurang Fn kurang 3 dibagi T 3 cycle. Nah, Fn-nya yang terakhir ini ya, 50 ini kayaknya salah ini 2 cycle ini dihitung ini. 50 0,1 dikurang yang terakhir di Fn kurang 3 ini Fn, kalau ini Fn ya. Kalau ini Fn, ini kan Fn kurang 1, ini Fn kurang 2, ini Fn kurang 3. Sorry, ini salah ini, saya perbaiki. Dikurang yang Fn kurang 3, 50, ini bisa tolong dibantu pakai kalkulator.
Ada yang dekat kalkulator sekarang. Nah, kemudian dibagi T3 cycle. Ini kan 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. 1 cycle tadi kan 20 milisecond ya. Kalau 3 cycle berarti 60 milisecond. Ini satuannya df per dt per second. Jadi 60 kali 10 pangkat minus 3, sorry. Ya, karena waktunya dalam detik ya. Berapa ini hasilnya? 50,01 kurang 50,001. Jadi kalau ini nolnya belakang koma. Ini 2 angka belakang koma, ini 3 angka belakang koma. 0,009, Bu. 009, Bu. Berapa? 0,009. 009 ya. Berarti ini harusnya di sini 0,009. Ini 2 cycle ini dihitungnya. Nah, setting kita 0,48 ya. Berarti nggak nyampe. Dan seterusnya ya. Ini kayaknya memang nggak ada yang lewat dari 0,48 ya. Karena memang nilainya ini dekat-dekat 50 semua ini. Nah, kemudian itu cycle yang df per dt yang pertama. Kemudian df per dt yang berikutnya yang untuk nilai ini, itu kita mulai fn-nya di sini nih. Fn-nya yang ini. Kemudian ini fn kurang 1, ini fn kurang 1, ini fn kurang 2, ini fn kurang 3. Berarti kita pakai nilai yang ini dan nilai yang ini. Ya, jadi df per dt yang kedua, nilai yang ini 50,01 dikurang nilai, sama juga ya kebetulan. Lagi 60 kali 10 pangkat minus 3, 0,009. Nah, mungkin yang ini agak beda. Nah, df per dt yang berikutnya ini, df per dt 50,028 dikurang berapa? Bu, yang 0,009 itu baru pengurangan 50,01 kurang 50,0. Oh, belum dibagi 60 ya? Belum, Bu. Berapa hasilnya kalau bagi 60? Ya, benar 0,15 itu, Bu. Iya, benar 0,15. Ya. Ya, oke. Nah, oke. Berarti ini 0,015 juga nih. Nah, kemudian untuk yang ini, yang cycle ke-6 ini, cycle ke-6 kan 50,028. Nah, kalau pakai rumus yang ini tadi, dikurang dengan apa ini? Yang nilai ini? Masih 0,50,001. Ya, masih yang ini ya. Ini ke 1, 2, 3 di sini ya. 50,001 per 60 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian df per dt yang ini, yang ini pengurangnya apa nih? 50,01. Lima puluh koma nol satu. Apa pengurangnya? 50,01. 50,01. Ya, udah 50,01. Jadi dia bergerak juga ya. Satu langkah. Nah, ini kan rumit ini kalau kita hitung satu-satu ya. Jadi kita nggak akan pakai ini, kita pakai Excel. Coba kita lihat pakai Excel. Atau soal yang lain lah ya. Ada Excel saya kayaknya soalnya berbeda. Ini sama juga. Sama ini. Agak beda dikit. Ini 50 semua ya, nggak ada yang turun ya. Oke lah. Nah, ini beda ini. Nah, ini relay kita ini relay Rokov itu memiliki setting, ini kelihatan ya
file Excel saya. Kelihatan Bu. Ya, jadi relay Rokov itu memiliki setting 0,50 Hz dan perubahan frekuensi diukur dengan measuring Windows 3 cycle, dan syarat trip adalah jika 3 pengukuran berturut-turut lebih tinggi dari setting. Nah, ini kan ada frekuensinya. Kita hitung DF per DT pakai rumus saja di Excel ini, biar kita nggak pusing satu persatu ya. Nah, kita butuh 4 titik data kan untuk 3 cycle tadi. Ini FN kurang 1, FN kurang 2, FN kurang 3. Berarti di sini kita baru bisa mulai menghitung DF per DT. Dan itu dihitung dengan, nah, berarti nilai yang terakhir ini kan dikurang dengan nilai yang paling awal sebelumnya, 4 nilai ke belakang ya. Kemudian dibagi dengan measuring Windows-nya 20 milisecond atau 0,002 ya. Kelebihan. Ya, 20 milisecond ya. Sorry. Itu bukan 3 cycle ya, 20. 60 ya. 0,06. Iya, salah. 1 cycle 20. Nah, berarti kita peroleh apa yang salah ini? Ada kurungnya Bu. Oh iya. Ya, oke. Sudah dapat nilainya. Ini setting relay Rokov-nya 0,5, ini 0,06. Berarti kan nggak sesuai. Kalau kita cari berikutnya kan tinggal tarik aja lagi ya. Coba kita tarik sedikit satu dulu. Benar nggak dia ngukurnya? Kalau ini, jadi yang diukurnya C7, ya C7 sampai C4 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, berarti benar ya, udah 4 titik ya, 4 titik ke belakang. Nah, berarti tinggal tarik aja lagi ke bawah. Nah, ini nilai Rokov. Oh iya, nilai Rokov itu mutlaknya nanti ya. Jadi ini kan ada yang minus. Nah, ini jangan dianggap dia besar ini ya. Dari 0,04 plus menjadi 0,3 minus itu kan besar itu ya. Bukan. Jadi mutlaknya. Nah, saya lupa. Di slide nggak pakai tanda mutlak ya. Harusnya mutlaknya aja yang dilihat. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibuat mutlak ya, pakai absolut ya. Saya nggak ingat mutlak pakai Excel. Ya, biarlah kita lihat saja. Nanti bisa ditambahkan, cari apa fungsi mutlak di ini di Excel ini. Jadi nanti kita bisa juga cari sendiri ya, secara otomatis, bukan kita cari satu persatu. Nah, sekarang kita relay itu settingnya 0,50 Hz. Dan syarat dia trip 3 pengukuran berturut-turut lebih tinggi dari setting. Jadi ini kalau kita lihat nggak nyampe 50. Ini tinggi dari 50 di detik pengukuran ke-9 ya. Ini kan 0,51 ya. Kemudian pengukuran ke-10 0,63, lebih tinggi juga dari 0,50. Ini ke pengukuran ke-11 0,6, ini tiga-tiganya lebih tinggi dari setting nih. Nah, ini kita bisa katakan relay akan trip di pengukuran yang ke-11 ini ya. Karena 3 kali pengukuran relay lebih besar daripada setting. Settingnya cuma 0,50 Hz per second. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lain ada juga nggak yang lebih besar. Nah, kalau yang kita temukan misalnya seperti ini, ini kok bisa 88. Oh, sorry, ini ada yang titik, ada yang koma, data. Bukan, nggak ada yang salah tulis lagi. Nah, ini juga. Ya. Yang lebih besar dari 0,5 juga. Ini ada lebih besar dari 0,5, cuman dia cuma satu kali hitung dia
lebih besar. Jadi relay tidak akan trip karena setelahnya dia turun lagi. Kemudian yang bawahnya ini, nah ini 0,66 berarti lebih besar dari 0,5. Kemudian yang ini 1,0. Nah ini lebih besar. Ini juga 1, jadi ini juga bisa menyebabkan kondisi yang relay trip ya. Tapi sekali di awal aja dia udah trip tadi ya. Trip jadi yang ketiga ya. Nah ini 0,8 tapi nggak tahu kita berikutnya. Jadi ini jadi relay tidak akan langsung trip kalau hanya satu kali nilai lebih besar daripada setting. Yang ini misalnya cuma satu kali kemudian turun, relay tidak akan trip. Jadi itu cara kerja relay Rokov ya. Dan delay-nya itu kita lihat kalau ini satu kali pengukuran 20 milisecond, ini dia sampai 3 kali pengukuran satu pengukuran 60 milisecond, kemudian dia baru trip 3 kali pengukuran berturut-turut nilai lebih besar dari setting, berarti dia delay-nya 60 kali 3 ya, 60 kali 3 berarti delay-nya 180 milisecond ini relay Rokov-nya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang perhitungan relay Rokov ini? Izin nanya Bu. Ya. Itu kan ada inersia generator tadi Bu. Ya. Itu inersia generatornya yang DG-nya atau total generator di sistem Bu? Oh yang rumus tadi ya? Iya Bu. Nah ini sebenarnya itu bukan rumus untuk sebentar saya balik lagi lah ke PowerPoint tadi. Sebenarnya rumus ini bukan bukan untuk DG saja ya, tapi untuk perubahan frekuensi yang terjadi di jaringan ya. Nah ini perubahan frekuensi kalau yang ini yang lokal yang dirasakan di DG ya. Kalau kita punya satu DG, maka perubahan delta P ini adalah perubahan pembangkitan yang terjadi di DG. Jadi kalau misalnya DG-nya outputnya pertama PG, kemudian ketika grid terlepas dia kan berubah menyesuaikan dengan beban misalnya. Ini sebenarnya nggak pas juga ya. Bukan PG per PL, tergantung ya sebenarnya. Jadi kalau ini mungkin yang lebih tepat, delta P adalah change in active output power during lock of main. Jadi kalau misalnya DG kita itu karena grid terlepas, beban kan kekurangan pembangkitan, kemudian DG kita menaikkan outputnya. Nah berapa perubahan pembangkitan itu yang disebut delta P. Dan Rokov ini dihitung berdasarkan sebuah DG ya. Jadi kalau DG-nya DG-nya menaikkan beban sekian, kemudian inersia dari generator. Nah ini Rokov yang kira-kira akan dirasakan oleh generator itu ya. Jadi kira-kira H ini adalah inersia dari generator. Tapi yang masalah inersia yang saya bahas tadi, nah itu sistem inersia dari sistem secara keseluruhan. Sebenarnya rumusnya bukan pakai rumus ini ya. Jadi tapi memang hubungannya kita juga akan lihat bahwa perubahan frekuensi itu berbanding terbalik dengan inersia. Ini yang ditanya ya Pak Refki. Pak Refki yang nanya ya? Iya Bu. Berarti kalau DG-nya beda-beda, total daya yang dibangkitkan berarti beda juga settingan nilai Rokov-nya Bu? Oh enggak. Ini Rokov ini sebenarnya bukan setting relay Rokov ya Pak ya. Rokov itu DF per DT-nya yang terjadi. Karena rate of change of frequency Rokov itu kan rate
of change. Ini kayaknya membingungkan ya, saya tukar lah nanti DF per DT itu ya. Of frekuensi. Nah, itu sama juga dengan DF per DT. Jadi bukan setting relay Rokov ini. Ini DF per DT nih harusnya. DF per DT. Tapi bukan DF per DT yang untuk tiap measuring Windows gitu, bukan. Tiap cycle ini. Kira-kiranya. Ya, jadi ini bukan untuk perhitungan setting ya, ya Pak. Ini cuma ini kasar ini ya, nilai rumus ini nggak exact ini. Jadi kalau kita mau tahu real perubahan frekuensi itu nggak bisa pakai rumus ini karena dia berfluktuasi ya. Kalau kita lihat di kurva perubahan frekuensi itu kan turunnya kan tidak satu kali ya, bisa banyak-banyak gini. Jadi rate of change of frekuensinya bisa juga macam-macam, termasuk yang gambar yang tadi ya. Jadi sebenarnya rumus ini nggak bisa dipakai untuk kita menentukan berapa perubahan frekuensi yang terjadi. Tapi ini memberikan perhitungan kasar ya kira-kira. Jadi kalau yang lebih detail itu simulasi sebenarnya, simulasi stabilitas. Nah ini kan dia pertama turun gini, terus turun gini. Ada yang turunnya banyak berfluktuasi gini. Nah, yang mana yang diukur? Nah, jadi perhitungan Rokov yang pakai rumus tadi itu sebenarnya tidak exact itu. Tidak bisa kita pakai untuk menentukan setting relay Rokov. Biasanya kita menentukannya berdasarkan simulasi dulu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Itu kira-kira Pak Refki. Baik Bu, makasih Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, biasanya kita kalau melakukan simulasi stabilitas frekuensi ini, kita menggunakan Dick Silent ya. Ini saya nggak jadi ngajarin Dick Silent. Nggak sempat lagi. Kita gunakan RMS simulation ya. Ini sebenarnya udah bukan materi proteksi ya, tapi karena ada hubungannya dengan stabilitas, nah kita singgung sedikit. Jadi kita bisa melakukan simulasi stabilitas frekuensi menggunakan RMS simulation pada Dick Silent. Simulasi stabilitas frekuensi ya. Frekuensi. Ada yang mau ditanyakan tentang perhitungan tadi bisa ya? Nanti saya kasih tugas perhitungan operasi relay Rokov itu. Nah, kalau ini kan syarat dia trip setting relay Rokovnya kan 0,48 Hz per second. Nah, tapi kalau kita lihat ini tidak ada satupun yang mencapai 0,48. Oh, ini ada ya. Ini ada 5 koma. Tapi kan dia 5 koma, tapi begitu setelahnya turun lagi 0,1. Jadi ini tidak akan trip. Syaratnya kan tadi 2 kali ini di soalnya. Syarat untuk trip jika dalam 2 pengukuran berturut-turut DT itu lebih tinggi daripada setting. Nah, ini lebih tinggi daripada setting 5 nilai mutlaknya ya. Tapi kemudian dia turun lagi. Ini juga tinggi daripada setting, tapi turun lagi di bawah setting. Jadi nggak bisa relay trip karena relay menunggu 2 kali pengukuran semuanya tinggi dari setting baru relay trip. Jadi dengan demikian dia tidak akan gampang trip
untuk kondisi di mana dia tidak sebenarnya bukan terjadi GI hilang ya, atau misalnya cuma gangguan hubung singkat itu kan cepat balik lagi karena relay proteksi akan segera bekerja ya, jadi dia tidak akan gampang. Itu untuk relay Rokov. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini masih ada beberapa metode metode lainnya untuk proteksi anti landing atau mendeteksi kehilangan grid ya, kehilangan gardu induk, yaitu voltage vector shift atau VS. Jadi relay voltage vector shift, ini agak susah nyebutinnya, untuk proteksi anti landing. Relay ini mengukur pergeseran fasa tegangan pada terminal DG dan trip. Jika pergeseran fasa yang terukur itu lebih besar daripada setting. Ini saya kurang ini agak-agak ini ya, agak tidak populer relay ini ya. Jadi kurang juga saya familiar ya. Jadi kalau ini gambarnya, skematisnya. Kalau GI terkoneksi, mana terminalnya ini? Mana yang GI? Sorry. Ini DG aja ya, nggak dilihatin DG-nya. Ini ada DG, ini contoh yang terkoneksi. Jadi DG, kemudian ada reaktansi dari DG, kemudian ada beban. Dan kita lihat, bentar, saya lupa ini. Oh ini. Nah, ketika terjadi ini kondisi grid ya, terkoneksi, arus yang mengalir adalah I1. Kemudian ketika grid tiba-tiba hilang, maka arusnya berbeda ya, menjadi IL2. Ya, karena supply dari generator mungkin berubah juga, bisa jadi dia bertambah. Nah, ketika sebelum terjadi pelepasan grid, grid hilang, arusnya ini I1 arahnya ke sini. Jadi kalau kita lihat hubungan antara EMF dari DG dengan tegangan di terminalnya ini, itu kita bisa lihat dengan rumus seperti ini. Kemudian ketika grid hilang, arusnya berubah, termasuk sudut fasa dari arus berubah, sehingga semula sudut fasa dari arus terhadap tegangan terminal itu ini C ya, saya lupa ini simbol omega ya. Sudutnya C1 ini kemudian dia berubah menjadi tambahannya sebesar theta ini. Jadi ini tegangan terminal VT2 ditambah sekarang gambarnya gini. Oh, tegangan terminal yang dilihat ya. Tegangan terminal berubah. Oh ya, tegangan terminal semula sudutnya 0 derajat kalau di dalam di dalam rangkaian vektor ini, kalau ini dia berubah menjadi theta ya, bergeser sebesar theta derajat di dalam rangkaian ini setelah GI terputus. Nah, jadi voltage vector shift relay ini dia mendeteksi perubahan sudut tegangan dari
terminal DG ini. Kalau perubahannya itu lebih besar daripada setting yang ditetapkan, maka dia mendeteksinya sebagai grid terputus. Nah, ini metode vector shift. Untuk pengukuran dan measuring window 5 cycle dari sistem 50 Hz, perbedaan fase 10 derajat ekivalen dengan Rokov dihitung sebagai berikut. Oh, ini dibandingkan dengan Rokov ya. Jadi kalau 10 derajat perubahannya 10 derajat dari 1/360 dibagi measuring windows satu cycle itu 20 milisecond, jadi 0,56 milisecond. Pura-pura sakit gitu. Oh, ini ekivalen antara setting relay Rokov dengan enggak, vector shift ya. Jadi ini ada penjelasannya. Kalau kita setting relay Rokov Nah, itu macam sakit. 2,8 Hz per second, Ada. maka ekivalen 10 derajat vector shift itu adalah 2,8 Hz per second. Nah, ini agak saya kurang ini ya, kurang mendalami ini ya, kita lewatkan saja lah. Nah, kemudian metode aktif untuk anti-aliasing. Nah, selain metode pakai vector shift atau relay Rokov, itu kita sebut metode pasif ya. Jadi relay itu hanya mengukur saja apa yang terjadi di sistem, kemudian membuat keputusan apakah terjadi grid terputus atau tidak. Selain metode pasif itu ada lagi yang kita sebut metode aktif. Nah, metode aktif itu sistem itu untuk pengukurannya melakukan aksi tertentu untuk mengecek apakah grid itu terputus atau tidak. Nah, berapa cara metode aktif itu? Jadi dia aktif bergerak ya, melakukan sesuatu, bukan cuma mengukur. Itu yang disebut metode aktif. Metode aktif itu yang diusulkan ya, karena dalam aplikasinya ini banyak baru dalam penelitian ya, belum diimplementasikan sering banyak ya. Nah, misalnya memberikan suatu signal pengganggu pada jaringan. Jadi kita kasih sesuatu yang mengganggu jaringan, kemudian kita ukur. Nah, apa efeknya? Nah, saat grid terhubung, ketika grid itu terhubung, efek signal ini tidak akan signifikan. Tetapi jika grid terputus, efeknya akan mengganggu sistem sehingga menyebabkan relay trip atau sistem tidak bisa bertahan. Nah, itu contohnya. Kemudian bisa juga dengan cara yang lain, grid mengirim sinyal secara kontinu kepada DG melalui power line carrier, sistem komunikasi yang ditumpangkan di kawat sistem tenaga ya. Jika sinyal hilang, maka relay akan tahu grid terputus. Itu bisa juga. Jadi grid dan DG ini harus saling berkomunikasi ini. Jadi perlu jalur komunikasi ya. Salah satu yang ditawarkan adalah menitipkan ya di saluran tenaga ya dengan metode power line carrier. Jadi grid akan terus-menerus mengirim sinyal pada DG. Nah, selama DG menerima terus sinyal, maka dia tahu grid terputus, grid beroperasi. Tapi kalau grid tiba-tiba tidak lagi mengirim sinyal, nah itu berarti gridnya terputus. Itu salah satu metode untuk mendeteksi. Kalau ini tidak menggunakan pengukuran ya, tapi mendeteksi sinyal yang dikirim. Nah, bisa juga generator menghasilkan atau menyerap daya reaktif yang lebih besar dari kebutuhan beban. Jadi ini bisa menghasilkan, bisa menyerap ya. Salah satu kalau kita bahas menghasilkan misalnya, generator itu menghasilkan daya reaktif yang lebih besar dari kebutuhan beban. Jadi kita udah set ini. Misalnya beban yang ada di jaring distribusi itu cuma butuh misalnya 0,3 megawatt misalnya, tapi dihasilkan 0,4. Nah, otomatis kan kelebihan daya reaktif itu kan nanti akan pergi keluar dari jaringan distribusi, pergi ke saluran transmisi dan pergi ke tempat lain ya. Nah, itu yang terjadi ketika gridnya masih terkoneksi.
Tapi ketika grid terputus, nah kan nggak bisa kelebihan daya reaktif itu pergi karena jalurnya nggak ada, putus. Maka otomatis akan terjadi ketidakseimbangan daya reaktif yang menyebabkan parameter listrik naik secara signifikan. Misalnya tegangan jadi naik. Karena daya reaktif kan hubungannya dengan tegangan ya. Maka kemudian bisa dideteksi bahwa grid itu terputus karena terjadi perubahan signifikan dari tegangan misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu metode ya. Atau bisa juga kalau menyerap susah lah ya. Generator menyerap nggak mungkin lah ya. Nah, itu metode-metode yang aktif ya. Jadi bukan cuma mengukur dengan metode pasif seperti tadi. Walaupun metode aktif ini belum banyak mungkin belum ada ya. Saya belum dengar ya yang mengimplementasikan. Pertama, biayanya mahal ya, misalnya kita harus menghasilkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, kemudian menghasilkan sesuatu di luar kebutuhan itu pasti ada efeknya terhadap sistem ya, apakah menjadi lebih panas atau lebih yang lain-lain, nah itu mungkin juga. Tapi yang metode yang kedua ini mungkin ya, jadi ketika sistem komunikasi di jaringan kelistrikan itu akan semakin berkembang ke depan kan begitu ya, yang smart grid segala macam itu mengandalkan komunikasi yang bagus antara setiap komponen di sistem tenaga ya, sehingga info tentang grid hilang, ini hilang, bla 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 itu gampang diketahui karena infonya ada. Jadi ini justru yang nomor 2 ini mungkin yang prospek aplikasi ke depan itu lebih memungkinkan. Metode islanding lainnya intertrip ya, ini juga sistem komunikasi ya. Jadi kalau gridnya terputus, maka ada suatu mekanisme dari sisi GI itu yang mengirimkan info itu ke DG sehingga DG kemudian melepaskan diri dari sistem distribusi. Nah, kalau kita harus menyediakan sistem proteksi anti aliasing secara khusus untuk DG kita, misalnya DG-nya kecil ya, misalnya pico hidro atau mini hidro yang kecil sekali, kan biaya modalnya rendah ya. Kalau kita harus juga menyediakan relay-relay khusus, nah itu kan cukup mahal ya. Sedangkan ini untungnya tidak seberapa, modal investasinya tidak seberapa, tapi beli relay anti aliasingnya mahal. Nah itu kan secara ekonomi sulit dilakukan. Ada berbagai metode lain yang relatif murah, yang kita tidak perlu memiliki relay anti aliasing untuk memproteksi untuk memproteksi DG kita. Nah bisa ini contohnya, automatically checking the voltage immediately downstream of recloser before making reclosing attempt. Oh ini bukan, sorry. Ini bukan dari segi ininya ya. Bukan seri DG-nya ya. Nah, kalau dari segi yang saya bilang tadi, ini beda nih. Kalau dari segi DG-nya, kalau kita tidak memiliki relay khusus untuk anti-aliasing, sebenarnya relay-relay under frekuensi, over frekuensi, under voltage, over voltage, itu cukup memadai juga untuk mendeteksi terjadinya aliasing ya, terutama pada relay-relay yang kecil. Relay-relay yang kecil itu kan dia karena kapasitasnya kecil, nggak mungkin lah dia cukup bisa melayani beban lokal ya, karena ya kapasitasnya kecil, nggak mungkin sama dengan beban yang ada di jaringan distribusi. Kalau misalnya di jaringan distribusi itu ada beberapa DG dan DG yang lain itu besar, ya DG yang besar otomatis mungkin dia akan memiliki relay khusus ya untuk anti aliasing. Nah kemudian DG yang kecil ini, kalau DG yang besar itu kemudian sudah memutuskan diri, DG yang kecil kan nggak mungkin lah cukup kapasitas yang dikeluarkannya untuk melayani semua beban yang ada di jaringan distribusi. Otomatis frekuensi akan turun,
kemudian tegangan akan turun. Nah, dengan menggunakan under frekuensi atau under voltage saja, mereka sudah bisa melepaskan diri karena otomatis frekuensi dan tegangan akan turun ketika islanding itu terjadi ya. Jadi tidak terlalu penting bagi relay bagi DG yang kecil untuk memiliki proteksi anti landing yang tersendiri ya. Kalau under voltage dan under frekuensi itu memang mutlak bagi setiap pembangkit ya, karena kalau mereka tidak punya itu bisa rusak alatnya. Itu sesuatu yang memang ada ya pada peralatan pembangkit. Nah, kemudian ini kalau yang ini pernyataan ini, nah ini kalau dari segi kalau dari segi penyedia listrik, pemilik GI atau PLN lah ya. Kalau kita tidak tersedia relay anti landing di pembangkitan yang ada itu, kita bisa melengkapi permasalahannya kan. Salah satu permasalahan kalau terjadi operasi landing adalah kalau recloser masih ingat ya, kalau kita mengalami gangguan tidak permanen, maka ada relay yang buka tutup sehingga dia tahu kalau gangguannya tidak permanen, gangguan itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika dia tutup, maka gangguan itu akan hilang ya, seperti pohon yang karena ditiup angin menempel pada saluran distribusi, itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, recloser karena dia buka tutup, jadi ada kemungkinan ketika dia tutup itu jaringan yang dia tutup itu bukannya tidak ada listrik, tapi ada DG yang beroperasi landing. Nah, ketika dia tutup, nah itu terjadi penutupan tanpa sinkronisasi. Itu permasalahan dari recloser kalau ada DG di jaringan. Nah, bagaimana caranya? Ternyata DG yang ada di jaringan itu tidak melakukan pemutusan dengan relay anti landingnya misalnya. Nah, jadi ini metode yang disarankan. Jadi recloser itu dibuat dia ketika dia akan menutup, dia mendeteksi dulu apakah feeder yang akan dia tutup itu sedang hidup atau energized. Kalau iya, berarti telah terjadi operasi landing. Jadi dia tidak akan menutup ya. Dia akan buka. Jadi reclosernya dilengkapi dengan tambahan peralatan untuk mendeteksi apakah feeder itu sedang energized ketika dia sedang terbuka dan rencana akan menutup. Nah, kemudian nah ini karena reclosernya tadi pakai itu, nah ini masih nah ini kalau kita punya anti landing protection DG di jaringan distribusi, kita perlu membuat recloser kita delay-nya lebih lama ya, supaya anti landing proteksinya itu bisa bekerja dulu. Jadi kita jangan seperti biasa setting reclosernya, tapi harus dibuat delay yang lebih lama sehingga memberi kesempatan pada relay anti landing yang ada di DG untuk bekerja dulu, sehingga recloser nanti bisa bekerja setelah relay itu bekerja ya, relay. Jadi sudah hilang dulu supply dari DG itu, baru recloser bisa bekerja. Ya, itu artinya memang nanti kalau terjadi gangguan tidak permanen di jaringan distribusi itu pemutusannya lebih lama daripada sebelum ada DG ya. Kalau misalnya recloser kita sebelum ada DG dibeli waktu buka selama 1 detik misalnya, kalau setelah ada DG kan dia bekerja maksimum 2 detik anti landingnya. Mungkin recloser kita buat bekerja 3 detik misalnya, atau 2,5 detik. Jadi artinya short interruption kita akibat gangguan tidak permanen itu akan lebih lama daripada sebelum adanya DG. Nah, mungkin itu saja bahan untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup, Bu. Ya, nanti saya beri
tugas ya, saya upload di iLearn tentang relay Rokov ya. Jadi bagaimana menghitung, mensimulasikan ya sebenarnya kerja relay Rokov. Jika kita punya frekuensi seperti yang saya berikan tadi, apakah relaynya trip atau tidak dan seterusnya. Ya mungkin itu saja dulu bahan kuliah untuk hari ini. Minggu depan itu kemungkinan dengan Pak Nasir, karena kita akan masuk lagi dengan voltage control over current relay ya untuk proteksi pada DG.